Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, azani Allahu wa iyyakum. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tawabi yang keempat, yaitu badal. Tawabi yang keempat yaitu badal, atau kalau bahasa Indonesia dikenal atau artinya adalah pengganti. Namun sebelum kita membahas tentang badal, kita akan mengulang apa yang telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya isim jar itu ada 3. Isim majrur itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama adalah majrur karena huruf jar. Yang kedua adalah majrur karena idhofah. Dan yang ketiga adalah majrur karena tawabi. Yang pertama, majrur karena huruf jar. Jadi kalau ada isim, sebelumnya huruf jar, maka dia majrur. Contohnya al-masjidu, ada min menjadi minal masjidi. Al-masjidu ada ila menjadi ilal masjidi. Ini yang pertama. Yang kedua adalah idhofah. Apa itu idhofah? Idhofah adalah menyandarkan satu isim ke isim berikutnya. Isim yang pertama disebut dengan mudhof, dan isim yang kedua disebut dengan mudhof ilaih. Dan inilah yang majrur, yaitu mudhof ilaih. Contohnya, babul masjidi. Al-masjidi mudhof ilaih. Kitabun nahwi. An-nahwi adalah mudhof ilaih. Jadi kalau ada isim, sebelumnya nakirah, setelahnya ma'rifah. Nakirah itu biasanya nggak pakai alif lam. Sedangkan ma'rifah pakai alif lam, maka biasanya isim yang kedua adalah mudhof ilaih. Isim majrur yang ketiga adalah tawabi. Tawabi ada berapa? Ada 4. Yang pertama adalah na'at. Yang kedua atof. Yang ketiga taukid. Yang keempat badal. Yang pertama adalah na'at. Apa itu na'at? Na'at adalah isim yang mengikuti isim sebelumnya yang menjelaskan sifat. Jadi na'at ini adalah sifat. Contohnya kata Muhammadun. Muhammadun al-jamilu. Nah, kata al-jamilu ini adalah na'at yang mensifati isim sebelumnya. I'rabnya bagaimana? I'rabnya mengikuti isim sebelumnya. Kalau isim sebelumnya rafa, Muhammadun berarti sifatnya rafa, al-jamilu. Kalau sebelumnya mansub, Muhammadan, sifatnya nasab, al-jamila. Kalau sebelumnya jar Muhammadin, maka sifatnya jar al-jamili. Muhammadun al-jamilu, Muhammadan al-jamila, Muhammadin al-jamili. Ini adalah sifat atau na'at. Yang kedua adalah atof. Apa itu atof? Atof adalah isim yang mengikuti isim sebelumnya karena adanya huruf atof. Jadi dihubungkan oleh huruf atof. Contohnya, Muhammadun wa aliyun. Nah, aliyun ini adalah ma'tuf, sedangkan Muhammadun adalah ma'tuf alaih. Isim setelah atof dihubungkan dengan isim sebelum atof karena adanya huruf atof, yaitu wawu. Muhammadun wa aliyun. Muhammadan wa aliyan. Muhammadin wa aliyin. Jadi yang setelah huruf atof mengikuti isim sebelum huruf atof. Ini tawabi yang kedua. Tawabi yang ketiga adalah taukid. Apa itu taukid? Taukid adalah isim yang mengikuti isim sebelumnya yang fungsinya adalah menguatkan. Kalau kita ingin menguatkan, bisa dengan mengulang kata tersebut. Contohnya, Ja'a Muhammadun Muhammadun. Kata Muhammad yang kedua menguatkan Muhammad yang pertama. Berarti yang datang ini benar-benar Muhammad. Dan ini disebut dengan taukid lafzi. Ada taukid maknawi, yaitu dengan menggunakan kata-kata tertentu. Contohnya, Ja'a Muhammadun nafsuhu. Datang Muhammad dirinya sendiri. Jadi yang datang ini benar-benar Muhammad. Nah, Muhammad di sini disebut dengan taukid maknawi. Ja'a Muhammadun nafsuhu. Ja'a Muhammadun ainuhu. Ja'at tulabu kulluhum, dan seterusnya. Inilah tawabi ketiga yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan masuki tawabi yang terakhir, yaitu badal atau pengganti. Apa itu badal dan apa saja bagiannya? Inilah kita akan pelajari pada kesempatan kali ini.
Mari kita simak. Tawabi yang keempat adalah badal. Apa itu badal? Badal adalah isim yang mengikuti isim sebelumnya. Mengikuti isim sebelumnya karena dia termasuk tawabi. Jadi ini semua naat, atof, taukid, badal. Ini semuanya mengikuti isim sebelumnya. Hanya saja fungsinya beda-beda. Kalau naat itu sifat, kalau atof itu karena ada huruf atof, kalau taukid itu adalah untuk menguatkan. Nah, kalau badal fungsinya apa? Isim yang mengikuti isim sebelumnya yang berfungsi untuk menggantikan. Jadi kalau badal itu fungsinya adalah untuk apa? Untuk menggantikan. Kalau badal fungsinya adalah untuk menggantikan isim sebelumnya. Kita lihat. Ja'a Muhammadun Rasulullah. Datang Muhammad Rasulullah. Datang Muhammad Rasulullah. Mana badalnya? Badalnya adalah Rasulullah. Ini namanya badal. Sedangkan Muhammad adalah mubdal minhu atau yang digantikan. Yang digantikan. Jadi badal itu artinya pengganti. Sedangkan mubdal minhu itu yang digantikan. Ja'a Muhammadun Rasulullah. Datang Muhammad yaitu Rasulullah. Jadi kita artikan yaitu. Datang Muhammad yaitu Rasulullah. Rasulullah ini badal. Sedangkan Muhammad adalah mubdal minhu atau yang digantikan. Karena mubdal minhunya yang digantikan rofa, maka badalnya ikut rofa. Ja'a Muhammadun Rasulullah. Kalau ini nasab, ra'aitu Muhammadan Rasulullah. Kalau ini ngejar, ra'aitu marartu bi Muhammadin Rasulillah. Jadi intinya badal itu adalah mengikuti isim sebelumnya. Apa fungsinya? Fungsinya menggantikan isim sebelumnya. Artinya, kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti dalam kurung. Seperti dalam kurung. Muhammad ya Rasulullah. Rasulullah ya Muhammad. Artinya, kalau seandainya kita hapus ini atau kita tutup Muhammad, ja'a Rasulullah, datang Rasulullah, apakah Rasulullah bisa menggantikan Muhammad? Bisa. Karena Muhammad ya Rasulullah, Rasulullah ya Muhammad. Ini namanya badal. Saya ulang, badal itu artinya apa? Pengganti. Dan dia mengikuti isim sebelumnya. Kalau dalam Indonesia itu biasanya Muhammad dalam kurung Rasulullah, seperti itu. Ini adalah badal. Contoh pertama. Contoh kedua, marartu bi akhika Hasanin. Saya berjalan bersama saudaramu yaitu yang bernama Hasan. Mana badalnya? Badalnya adalah ini, Hasan badal. Mana mubdal minhunya yang digantikan mana? Ini, mubdal minhu. Mubdal minhu. Ini yang digantikan. Yang digantikan. Nah, karena yang digantikan majrur, tanda jarnya ya, karena dia asmaul khamsah, maka penggantinya pun majrur dengan kasroh karena dia isim mufrad. Marartu bi akhika Hasanin. Saya berjalan bersama saudaramu yaitu Hasan. Ya, saudaramu itu yang namanya Hasan, Hasan itu ya saudaramu. Berarti Hasan itu adalah badal dari saudaramu. Contohnya kita hapus kata akhika. Marartu bi Hasanin. Saya berjalan dengan Hasan. Siapa Hasan? Saudaramu. Jadi dia berfungsi untuk menggantikan Hasan. Sekali lagi, kalau dalam bahasa Indonesia biasanya Hasannya itu di dalam kurung. Saya berjalan bersama saudaramu. Saudaramu ini siapa? Namanya adalah Hasan. Ini adalah badal. Namun yang ingin saya tekankan bahwasanya badal ini termasuk tawabi, maka mengikuti i'rab isim sebelumnya. Kalau isim sebelumnya rofa Muhammadun, maka isim setelahnya rofa. Badalnya pun ikut rofa Rasulullah. Kalau isim sebelumnya majrur, maka badalnya pun ikut majrur. Bi akhika Hasanin. Ini pengertian dari badal.
Macam-macam badal. Badal itu ada 4. Badal itu ada 4. Yang pertama adalah M, itu menggantikan badal yang menggantikan secara utuh. Jadi badal ini menggantikan secara utuh, menggantikan mubdal minhunya, menggantikan yang digantikan secara utuh. Contohnya, an Fatimata, dari Fatimah, binti Rasulullah. Nah, binti Rasulullah ini badal secara utuh. Fatimah ya binti Rasulullah ya Fatimah. Lihat di sini, an Fatimata, maju dengan fathah karena dia mamnu min saraf. Maka penggantinya badalnya pun ikut majrur binti. Jangan baca an Fatimata binta, salah. An Fatimata bintu, salah. Namun an Fatimata binti harus sama-sama majrur. Ini namanya badal kul min kul, menggantikan secara utuh. Jadi kata bintu Rasulullah atau binti Rasulullah ini menggantikan Fatimah secara utuh 100%. Ini badal yang menggantikan secara apa? Utuh. Bahasa Arabnya kul min kul. Yang kedua menggantikan sebagian. Dia menggantikan namun nggak secara utuh. Hanya sebagian saja. Contohnya, akaltul khubza. Saya makan roti. Nisfahu. Nah, ini badal. Karena yang digantikan mansub, khubza, maka yang menggantikan pun mansub. Nisfahu. Saya makan roti setengahnya. Jadi setengahnya ini menggantikan roti. Hanya saja tidak menggantikan semuanya. Namun apa? Setengahnya tok yang dimakan. Setengahnya tok yang dimakan. Badal ba'at min kul Indonesianya. Atau menggantikan sebagian. Saya ulangi. Nah, khubza ini yang digantikan. Karena dia mansub, maka badalnya ikut mansub nisfahu. Ini badal yang menggantikan sebagian. Yang ketiga, badal yang menggantikan sesuatu yang lain. Badal yang menggantikan sesuatu yang lain. Bukan menggantikan sebelumnya secara utuh, bukan menggantikan sebelumnya sebagian, namun menggantikan sisi lainnya. Contohnya, nafa'ani Muhammad. Bermanfaat untukku Muhammad. Bermanfaat untukku Muhammad. Muhammad bermanfaat untukku. Apanya? Apanya? Ilmuhu. Jadi ternyata sebenarnya bukan Muhammadnya. Bukan zatnya Muhammad yang bermanfaat. Namun apanya? Ilmunya. Nah, ilmunya ini adalah badal. Hanya saja dia bukan badal kul min kul, bukan badal secara utuh, bukan badal sebagian, namun sisi lain dari Muhammad. Yang bermanfaat untukku adalah sisi lain dari Muhammad, yaitu apanya? Ilmunya. Namun yang kita bahas adalah karena sebelumnya adalah rofa, maka dia pun ikut rofa. Nafa'ani Muhammadun ilmuhu. Bukan ilmahu, bukan ilmihi. Ini adalah badal yang menggantikan sesuatu yang lain. Yang ketiga adalah badal yang menggantikan sesuatu yang salah penyebutan. Jadi awalnya sudah nyebut A, ternyata salah ngomong, akhirnya diralat dengan B. Contohnya, ra'aitu qitton, saya melihat kucing. Saya melihat kucing. Asadan, oh bukan kucing, tapi apa? Singa. Nah, ra'aitu qitton, saya melihat kucing. Asadan, bukan kucing. Jadi ketika mengatakan kiton, kucing itu salah ngomong. Segera dia ralat. Ra'aitu qitton, saya melihat kucing. Oh, bukan kucing, asadan. Langsung asadan. Nah, asadan ini disebut dengan badal. Nah, badal apa? Badal yang menggantikan salah dalam penyebutan. Karena yang digantikan mansub, qitton, maka penggantinya pun ikut mansub. Ra'aitu qitton asadan. Ini 4 macam badal. Namun yang sering kita dapati adalah yang secara utuh ini. Jadi yang ini ya cukup tahulah. Namun yang paling penting adalah badal secara utuh ini, yaitu an Fatimah binti Rasulullah. Fatimah ya bintu Rasulullah ya Fatimah. Ini pembahasan tentang badal. Apa itu badal?
Isim yang mengikuti isim sebelumnya yang berfungsi sebagai apa? Pengganti. Yang berfungsi sebagai pengganti. Sekarang kita masuki latihan. Ra'aitu thaliba aliyan. Saya melihat santri yaitu Ali. Mana badalnya? Badalnya adalah Ali. Ini badal. Mana yang digantikan? Mubdal minhunya. Mubdal minhunya adalah thalib. Karena mubdal minhunya adalah thalib, karena mubdal minhunya thalib itu mansub, itu saya melihat thalib. Berarti kan yang dilihat objek. Karena mubdal minhunya nasab dengan fathah, maka badalnya pun ikut nasab. Itu thaliba aliyan. Jangan baca itu thaliba aliyun. Salah. Namun itu thaliba aliyan. Saya melihat thalib, murid yaitu Ali. Ali ya murid, murid ya Ali. Ini contoh yang pertama. Ini badal apa? Badal secara utuh. Kul min kul. Contoh berikutnya. Qala Abdullah ibnu Umar. Berkata Abdullah anaknya Umar. Berkata Abdullah anaknya Umar. Mana badalnya? Badalnya adalah kata ibnu, anaknya Umar. Ini badalnya. Ini mubdal minhunya. Ini ya badalnya. Ini yang digantikannya. Abdullah yaitu ibnu Umar, anaknya Umar. Ibnu Umar yaitu Abdullah. Berkata Abdullah. Siapa Abdullah? Yaitu ibnu Umar. Jadi ibnu Umar itu ya Abdullah. Abdullah itu ya ibnu Umar. Ini disebut dengan badal apa? Badal kul min kul. Menggantikan secara utuh. Karena Abdullahnya rofa. Abdullah rofa. Kenapa rofa? Fa'il. Berkata Abdullah. Siapa yang berkata? Abdullah. Berarti dia pelaku fa'il. Karena yang digantikan rofa, maka badalnya pun ikut rofa. Qala Abdullah ibnu Umar. Bukan qala Abdullah ibni Umar. Salah. Namun qala Abdullah ibnu Umar. Ini badal kul min kul. Contoh ketiga. Dan ini yang sering keluar. Yang pertama adalah, ini penting. An Aisyah zaujin Nabi. Dari Aisyah istri Nabi. Mana badalnya? Istri Nabi. Istri Nabi. Nah, Aisyah ini badal. Zauj adalah badal. Siapa Aisyah? Istri Nabi. Siapa istri Nabi? Yaitu Aisyah. Berarti kaidahnya kalau ada setelah nama itu biasanya badal. Dari Aisyah, siapa Aisyah? Istri Nabi. Siapa Aisyah? Istri Nabi. Siapa istri Nabi? Yaitu Aisyah. Berarti biasanya kalau setelah nama, maka keterangan setelahnya adalah badal. Karena yang digantikan majrur, ada huruf jar, majrur dengan fathah, karena karena mamnu minas sarfi, maka penggantinya pun majrur. Namun majrurnya dengan kasroh, karena dia isim mufrad, bukan mamnu minas sarfi. Ya, intinya yang ketiga ini, kalau setelah nama, biasanya setelahnya adalah badal. Yang keempat, ini penting juga. Hadal walad. Hada al walad. Anak ini. Hadal walad jamilun. Anak ini ganteng. Ini anak ganteng. Hada itu artinya ini. Al walad itu artinya anak. Berarti anak ini. Kaidahnya, kalau setelah isim isyarah hada, setelahnya ada isim kok ma'rifah, ada alif lam, maka biasanya badal. Hada al walad. Ini anak. Ini yaitu anak, anak ya ini. Namun yang ingin saya tegaskan adalah kalau ada isim isyarah setelahnya ma'rifah alif lam, berarti dia badal. Dia badal. Karena yang digantikan rofa, dia mubtada, maka penggantinya pun rofa. Hadal waladu. Ya, namun sekali lagi yang ingin saya tegaskan, kalau ada isim isyarah, setelahnya ada isim yang alif lam, maka disebut dengan apa? Badal. Ya. Yang kelima,
Al kalimatu salah satu. Kalimat kata dalam bahasa Arab ada tiga. Ismun wa fi'lun wa harfun. Nah, mana badalnya? Kalimat ada tiga. Tiga itu apa saja? Ismun wa fi'lun wa harfun. Ya, ismun wa fi'lun wa harfun itu ya tiga ini. Tiga ini ya ismun wa fi'lun wa harfun. Yang ingin saya tegaskan bahwasannya kalau ada seperti ini, kalimat ada tiga macam, maka yang setelah tiga macam ini disebut dengan badal. Rukun iman ada 6. Yang setelah kata 6 ini badal. Apa? Iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Iman kepada Allah ini disebut dengan apa? Badal. Maka ismun ini disebut dengan badal. Karena yang digantikan rofa, maka penggantinya pun ikut rofa. Ingat, cara mengetahui badal atau bukan, caranya gampang. Setelah nama biasanya badal. Setelah isim isyarah, kok dia ma'rifah ada alif lamnya, biasanya badal. Setelah penyebutan pembagian seperti ini, maka biasanya isim setelahnya adalah badal. Ini sedikit perincian. Namun ringkasnya badal itu adalah pengganti isim sebelumnya, isim yang mengikuti isim sebelumnya fungsinya adalah untuk menggantikan. Ja'a Muhammadun Rasulullah. Muhammad ya Rasulullah, Rasulullah ya Muhammad. Ja'a Muhammadun Rasulullah. Rasulullah ini adalah badal dari Muhammad. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Barangkali hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.